Jin alas roban dan selamatkan orang tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Karma Wali yang menyajikan cerita kisah karomah dari para wali. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini serta komen membangun untuk kemajuan bersama. Dan semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni segala dosa-dosa, baik yang disengaja maupun kealpaan kita, keluarga, orang tua, anak, saudara, dan handai tolan sehat, selamat, dan berlimpah rezeki yang barokah. Amin. Cerita pertama mengenai jin alas roban. Kiai Misbah Zainul Mustafa Al-Mapurlah dikenal sebagai ulama yang menulis sejumlah kitab. Di balik itu ada kisah menarik akan sosok Pamanda Gusmus ini. Berikut kisah tentang Kiai Misbah Zainul Mustafa, ulama yang semasa berjuang dalam Islam tinggal di Tuban, Jawa Timur. Satu catatan ulil absor Abdullah dari Mekah saat menunaikan ibadah umroh pekan ini. Salah satu nukta atau anekdot cerita menarik yang dikisahkan oleh Gusmus tentang pamannya, yaitu Kiai Misbah Zainul Mustafa, adik kandung Kiai Bisri Mustafa, adalah berikut. Gusmus mengisahkan anekdot ini saat sarapan di Hotel Al-Salihiyah yang terletak di seberang Masjid Nabawi, Madinah beberapa waktu lalu. Nukta ini hanya sebagian saja dari banyak kisah tentang Kiai Misbah yang diceritakan oleh Gusmus. Semuanya menarik dan jenaka. Dari luar, kata Gusmus mengutip kata seorang kiai dari Meranggen, Demak, Pak Bah, panggilan beliau untuk pamannya itu memang tampak galak dan keras, tetapi beliau sebetulnya memiliki hati selembut sutra. Waktu masih belajar dengan atau kepada Kiai Holil Kasingan, Rembang, Misbah muda pernah menjadi kori atau santri senior yang diberikan tugas untuk mengajar santri-santri pemula. Yang diajarkan tentu kitab-kitab dasar seperti Jurumiyah. Salah satu santri junior yang diajar adalah seorang santri asal Banyuwangi bernama Umar. Disebut saja begitu, tidak dengan nama aslinya. Misbah muda sering membantu Umar untuk nambal makna. Ini istilah khas pesantren tradisional ala NU. Saat seorang santri absen dari ngaji dengan kiai, dia harus menambal atau mengisi makna yang kosong. Makna atau interlinear translation, terjemahan yang diletakkan di antara baris-baris kalimat dalam kitab kuning, adalah segala-galanya bagi seorang santri. Makna adalah semacam tanda atau otorisasi bahwa seorang santri memang benar-benar telah ngaji dengan seorang kiai A atau B. Makna biasanya ditulis tangan dan diletakkan di antara baris-baris kalimat. Kitab yang sudah dibubuhi makna yang berasal dari kiai senior yang berpengaruh akan memiliki nilai intelektual dan spiritual yang amat tinggi. Seseorang yang memiliki kitab dengan sah makna yang berasal dari, misalnya Mbah Hasyim Asy'ari, dia sama saja dengan memiliki harta karun yang tak ternilai. Saat Misbah muda sudah menjadi seorang kiai dan misuwur dikenal sebagai Kiai Misbah Blangilan, datanglah undangan ceramah dari Kiai Sapaat, pengasuh pesantren Darussalam, pesantren besar yang terletak di Blok Agung Banyuwangi. Sebetulnya
Kiai Misbah tidak dikenal sebagai kiai ceramah dan sering menolak undangan-undangan ceramah. Beliau bahkan agak sinis pada kiai ceramah. Tetapi undangan ceramah yang satu ini beliau kabulkan karena berasal dari Banyuwangi. Beliau mendengar bahwa Umar, santri junior yang dulu pernah beliau ajar waktu nyantri di Kasingan, telah menjadi kiai besar dan dikenal sebagai wali yang kerap bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wali besar dari Baghdad itu, Kiai Misbah ingin iras-irus mengunjungi santrinya yang telah menjadi wali yang misyhur itu. "Kamu masih ingat saya, Mar?" tanya Kiai Misbah kepada Kiai Umar, yang sedang membujung terlentang di ruang tamu dikerubunin puluhan orang-orang yang sedang sowan. Kiai Umar mencoba ngilang-ngilingi, meneliti wajah Kiai Misbah, berusaha mengenali tamu sepuh yang berani bertanya dengan nada yang agak kurang sopan itu, memanggil namanya hanya dengan Mar. Sejurus kemudian, "Sinten niki nggih?" tanya Kiai Umar. Sepertinya dia tak mengenali sosok Kiai Misbah ini. Tampaknya Kiai Misbah agak tersinggung karena santrinya yang dulu pernah dia ajar itu tak mengenali lagi gurunya. Kiai Misbah kemudian ngeblas, bergegas berlalu dari ruang tamu itu dengan perasaan agak jengkel. Kejengkelan Kiai Misbah rupanya terbawa hingga ke podium saat ceramah. "Saya beritahu ya, para sederek," kata Kiai Misbah dari atas podium, di hadapan ribuan audien. "Ada dua sosok Abdul Qadir Jailani. Yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad yang misyhur sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali. Yang kedua adalah Abdul Qadir Jailani, Sultanul Jan, rajanya para jin. Tinggalnya bukan di Baghdad, tetapi di Alas Roban, Jawa Tengah sono," kata Misbah. Unjal ambekan, jedah menarik napas sebentar. Lalu, "Nah, para sederek, Abdul Qadir Jailani yang katanya sering bolak-balik nemoni mendatangi Kiai Umar itu bukan Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia dari Baghdad, melainkan Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Jan dari Alas Roban. Mekaten ge para sederek?" Tentu saja pada hadirin tercengang. Begitulah Kiai Misbah, kiai yang ceplas-ceplos, straightforward, terus terang tanpa tendeng aling-aling. Kabar polemik, beliau tak segan-segan menggunakan kalimat serangan yang langsung mengenai sasaran. Tetapi seperti dikatakan oleh seorang kiai dari Merauke itu, walau galak, Kiai Misbah punya hati selembut sutra. Semoga Allah mengucurkan rahmatnya kepada Kiai Misbah Zainul Mustafa, kiai alim yang amat wirai ini. Cerita kedua yaitu Wali Kutub Kiai Hasan Genggong yang menolong orang tenggelam ketika ia sedang mengajar. Kiai Muhammad Hasan Genggong merupakan seorang kiai kutub dari Keraksaan, Pajarakan, Jawa Timur. Ia dikenal juga sebagai wali min ahli dak, yang ketika disebut namanya akan hadir atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Hasan Genggong adalah salah satu wali yang memiliki banyak karomah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomahnya adalah menyelamatkan orang yang tenggelam di laut padahal dia sedang mengajar di masjid. Kiai Hasan tengah mengajar ngaji di masjid. Saat itu bertepatan hari Jumat. Tiba-tiba di tengah pengajian dia mengucap, "Inna lillahi, inna lillahi," sembari mengangkat tangannya ke atas. Lalu sarung Kiai Hasan seketika basah. Orang-orang yang hadir di pengajian Kiai Hasan terheran-heran, tapi mereka tidak berani untuk bertanya langsung kepada Kiai. Pada Jumat berikutnya datang 5 orang tamu dari Pulau Bawean dengan pakaian lusuh.
Mereka mencari rumah Kiai Hasan Genggong. Kemudian salah satu dari mereka bercerita tentang kejadian Jumat lalu. Perahu yang ditumpanginya tenggelam di tengah laut akibat ombak dan angin besar. Di tengah kondisi mereka tak berdaya, tiba-tiba datang orang tua yang berjalan di atas air sambil mengucap, "Innalillah, innalillah." Orang tua itu menolong mereka dari tengah laut untuk dibawa ke pinggir. Sebelum pingsan, mereka sempat bertanya kepada orang tua yang menolong, "Siapa kamu?" Lalu orang tua menjawab, "Aku adalah Kiai Hasan Genggong." Kemudian saya mencari di mana Genggong itu dan akhirnya saya menemukannya, kata salah satu dari mereka yang menceritakan kejadian Jumat lalu sebagaimana dikutip dari situs pesantren. Ketika Kiai Hasan keluar menemui 5 orang dari Pulau Bawean tersebut, mereka mengatakan, "Nah, ini adalah orang yang menolong saya." Masya Allah, Kiai Hasan menolong orang yang tenggelam di tengah laut, padahal ia posisinya sedang mengajar ngaji di masjid. Tentu saja karomah Kiai Hasan ini adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga mendapat pelajaran dari karomah para wali Allah. Dan komennya atas video di atas kita tunggu. Serta semoga kita semua mendapat berkah dan barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.